Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Marvelas, kembali lagi bersama saya Nabila Ulfa di Mito Podcast episode 8. Kali ini kita akan membahas yang baru-baru saja dilakukan oleh mahasiswa semester 7 nih. Ayo kira-kira apa nih? Yaps, benar sekali, KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Kang Syauki. Halo Kang. Halo. Nah, di sini nanti kita bakal membahas banyak tentang KKN. Bagi yang penasaran, yuk ikutin podcast sampai akhir ya. Oke, di sini kita sudah bersama Kang Syauki. Apa kabar nih, Kang? Alhamdulillah kabar baik Teh. Teh siapa namanya? Saya Nabila. Oh Teh Nabila aja berarti manggil. Boleh. Nah, boleh nih Kang. Pasti dari teman-teman semuanya masih ada nih yang belum kenal sama Akang ataupun bahkan yang ingin mengenal Akang lebih jauh. Boleh perkenalan diri dulu dok, Kang. Boleh ya. Halo semuanya ya. Perkenalkan nama saya Syauki Mumtaz ya, dari Prodi Pendidikan Matematika kelas D ya, asal dari Jakarta. Ada lagi gak Teh kira-kira yang harus dikenalin? Udah sih, berarti kesini ngerantau juga lah ya. Ngerantau juga. Dari Jakarta mana nih Kang kalau boleh tahu? Jakarta Utara Teh. Jakarta Utara. Kebetulan saya orang Medan Kang. Orang Medan, wah Iya. jauh juga ya. Saya juga Jauh. ngerantau gitu. Jadi kita sama-sama anak rantau. Oke, boleh nih Kang sedikit banyaknya cerita tentang bagaimana sih jadi anak rantau gitu. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya ini Kang. Boleh ya. Jadi anak rantau itu alhamdulillah ya, merupakan sebuah pengalaman yang berharga juga gitu. Ketika kita merantau kan jauh dari keluarga, jauh dari istilahnya induk kita lah, yang selama ini orang tua kita menaungi kita gitu. Di dalam kehidupan kita ketika merantau ya alhamdulillah kita bisa belajar lah buat lebih mandiri, buat lebih aware lagi sama diri sendiri gitu. Kadang-kala merantau itu gak keurus diri sendiri gitu ya. Kadang-kala mungkin merasakan juga teman-teman yang rantau nih. Maka dari itu kadang-kadang emang sisi kedirian kita ini lebih diasah lagi, terutama dari kemandirian gitu. Oke, bener banget nih ya teman-teman. Bagi yang merantau pasti itu merasakan hal itu gitu ya. Dimana kita yang tadinya kita dimasakin, terus tiba-tiba harus masak sendiri, harus nyari makanan sendiri, harus jaga diri sendiri. Itu yang dirasakan oleh kita berdua nih teman-teman. Oke, langsung saja mungkin ya kita masuk ke topik utamanya, yaitu tentang KKN. Mungkin teman-teman di sini Kang, termasuk saya sendiri, banyak yang belum mengetahui tentang KKN. KKN itu seperti apa dan bagaimana. Boleh nih dijelaskan sama Akang. Boleh, jadi KKN itu dilihat dari kepanjangannya sendiri itu kuliah kerja nyata ya teman-teman. Jadi KKN itu merupakan suatu bentuk pengabdian dari kita ya, yang diamanahkan sebagai mahasiswa gitu ya. Dan mana yang kita ketahui bersama, di mahasiswa itu ada trilogi perguruan tinggi itu ya teman-teman semua. Ada pendidikan, ada penelitian, dan yang terakhir ada pengabdian. Nah, di KKN inilah kita diuji gitu, atau kita diminta untuk mengabdi kepada warga negara Indonesia gitu ya, entah dimanapun itu gitu, supaya kita bisa lebih berdampak sebagai mahasiswa gitu. Jadi bukan hanya akademik saja, bukan hanya seputar kampus saja, tapi apa yang kita pelajari di kampus dapat diaplikasikan juga gitu di kehidupan nyata. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa KKN ini sebagai pengabdian kita gitu ya Kang, sebagai mahasiswa kepada Indonesia gitu. Tapi nih Kang, kalau Akang kan tadi bilangnya bahwa sebagai pengabdian kita terhadap Indonesia agar Indonesia lebih maju gitu. Nah, ada yang tahu nggak nih teman-teman bahwa Kang Syauki ini merupakan mahasiswa yang KKN ke daerah yang bukan Indonesia nih. Harus kita pertanyakan nih kenapa. Boleh nih Kang diceritain kemana Kang KKN pada saat itu? Oke, buat tempat KKN sendiri ya alhamdulillah saya ada kesempatan gitu buat mencoba menjajah lah untuk keluar negeri ya, terutama untuk melaksanakan iklim-iklim di sana gitu. Ketika KKN ya, lebih tepatnya di Sabah ya, di Malaysia teman-teman. Di kota Kinabalu ya, kota Kinabalu bagian Sabah gitu. Kenapa sih Kang bisa kepikiran mau KKN sampai luar negeri, padahal Akang mungkin masih banyak daerah di sini tuh yang belum Akang jangkau gitu. Ya, betul sekali. Bahkan Indonesia pun belum dikelilingi semuanya, tapi kok bisa ke luar negeri gitu kan. Jadi ini ceritanya cukup unik ya sebenarnya ya teman-teman semua. Jadi pertama-tama itu kan ada program KKN kolaboratif luar negeri mandiri yang disediakan oleh UIN Bandung ya. Ya tepuk tangan buat UIN Bandung ya telah menyediakan
program semacam ini gitu. Keren bahwasanya ini merupakan suatu peluang sih kalau dilihat-lihat ya. Dan kalau misalkan kita tarik atau aku boleh cerita terkait sejarah kenapa aku bisa KKN di sana. Boleh dong, Ya, Kang. boleh. Harus. Jadi pertama-tama tuh sebenarnya info dari teman gitu ya, dari teman satu organisasi juga ya di LDM, di Lembaga Dakwah Mahasiswa gitu. Oke. Jadi awalnya saya nggak tahu apa-apa nih terkait infonya gitu. Bahwasanya ada KKN di tempat lain, yang saya tahu kan di sekitar Bandung. Cuman dia menginfokan kepada saya gitu ya, bahwasanya ada nih beberapa kategori pilihan KKN gitu. Ada yang di Jepang ya, yang saya tahu ada yang di Malaysia buat yang di luar negerinya. Terus juga ada di daerah-daerah lain dengan kolaborasi dengan universitas Islam yang lain. Nah, singkat cerita ya, saya awalnya nggak kepikiran atau belum ada minat sama sekali gitu lah buat KKN di salah satu tempat itu, hanya sebagai informasi saja. Lalu ketika saya pulang ya, ketemu orang tua, ngobrol segala macam, ceritalah terkait KKN gitu. Ditanya-tanya sama orang tua, KKN di mana belum tahu, tapi ada beberapa pilihan sebenarnya. Saya ceritalah ada pilihan ke sini gitu. Lalu begitu orang tua tahu ya, bahwasanya oh, ada KKN di luar negeri, ada ya bener gitu. Program dari kampus, ya dari kampus gitu. Maka ketika itu orang tua bukan memaksa sih, memotivasi lah, mendorong gitu. Jadi memang ada dorongan juga gitu ya dari orang tua, bahwasanya udah ikut aja gitu. Buat KKN di luar negeri lumayan pengalaman. Awalnya nggak langsung diterima, dalam artian masih dipikirin dulu gitu kan. Bahwasanya ada 1-2 hal lah yang menjadi pertimbangan pada saat itu. Apa tuh, Kang, kalau boleh tahu pertimbangannya? Pertimbangannya sebenarnya organisasi sih. Oh, berarti ini iya. Kang Shogi ini anak organisator banget ya? Ya, lah itu. Oke. Cuman ya pasti ada arah ke sana lah, pikiran ke sana gitu. Karena ada tanggung jawab juga kan gitu kan. Nah, jadi memang cukup besar gitu ya buat dorongan atau motivasi dari orang tua buat ikut KKN ini gitu. Terlebih lagi kan sebelum memutuskan gitu buat bener-bener berangkat, ya sempat istilahnya minta pertimbangan dulu lah, minta saran juga dari teman-teman sekalian gimana, katanya udah Ki berangkat aja gitu. Kalian buat nyari ridho orang tua juga kan, barangkali karena tadi dimotivasi ada berkahnya di sana gitu. Ya sudah, maka dari itu ya saya putuskan lah gitu buat berangkat, nyobalah KKN di luar negeri. Tapi kenapa memilih Malaysia nih, Kang? Kenapa nggak yang lain kayak Jepang gitu kan lebih keren gitu ya? Iya betul, sebenarnya kalau ingin lebih berasa keluar negerinya emang Jepang gitu. Tapi kenapa milih Malaysia? Pertama mungkin dari segi jangkauan biaya gitu ya, itu tidak se-ekspensif yang di Jepang gitu lah. Terus juga dari kultur segala macam, jadi di Malaysia kan masih nggak jauh beda lah ya sama Indonesia gitu. Jadi masih bisa menyesuaikan, tidak begitu banyak adaptasinya lah. Ya sih ya, bener. Lagian pun kalau misalnya, tapi nggak tahu ya kalau dari sini, kalau dari daerah Medan tuh emang lebih murah itu malah ke Malaysia, Kang, daripada ke sini, ke Bandung. Naik pesawat gitu. Iya. Wah. Makanya kalau misalnya emang ini gitu ya bisa ke Malaysia, ya bagus Malaysia sih. Cuman ya itu tadi, Kang, karena kan kata Akang kan KKN tuh untuk membangun Indonesia gitu kan. Kalau Akang KKN-nya di luar negeri, bagaimana nih, apa tahap-tahap yang mau Akang lakukan setelah Akang balik lagi nih ke Indonesia gitu? Apa yang Akang dapatkan dari sana? Oke, yang didapatkan ya, yang pertama tentu pengalaman berharga ya. Mungkin sedikit info ya terkait KKN di sana itu, walaupun kita KKN-nya di luar negeri lah, katakanlah di Malaysia ataupun di Jepang, itu fokus pengabdian kita tetap ke WNI teman-teman ya, tetap ke warga negara Indonesia gitu. Jadi bukan ke orang Melayu Malaysia gitu ya, atau orang sana. Tapi Kang, maaf ini dipotong. Apakah KKN ke luar negeri itu sama orang Indonesia juga gitu? Maksudnya dari berbagai Indonesia, mahasiswa dari berbagai Indonesia, atau dicampur nih KKN-nya sama orang Malaysia juga atau orang luar negeri lain gitu? Enggak, kalau buat KKN-nya tetap sama orang Indonesia ya. Sebenarnya kalau kemarin sih itu kan ada sedikit kolaborasi juga lah atau irisan lah. Kemarin ada yang PPL juga kebetulan, tapi judulnya PPL ya, bukan KKN, itu dari UIN Salatiga gitu. Jadi masih Indonesia lah cakupannya gitu, kerjasamanya gitu. Oke. Terus apa nih, Kang, yang Akang dapatkan, atau mana tahu nih ada inspirasi atau inovasi baru dari sana gitu yang ingin nih Akang terapkan di Indonesia gitu? Ya, yang pertama karena lokasi saya KKN gitu ya, lebih spesifiknya di sekolah ya, di sekolah Indonesia ya, namanya Sekolah Indonesia. Oh, ada di sana berarti ya, Kang? Ada sekolah khusus Indonesia. Untuk belajar Indonesia atau gimana?
khusus buat WNI. Oh, Iya. Jadi kan di Malaysia cukup banyak juga ya perantau Indonesia gitu. Cukup banyak juga anak-anak Indonesia, anak TKI gitu lah ya bahasanya. Yang mana kan tidak bisa dipungkiri mereka juga butuh pendidikan kan. Nah maka dari itu oleh pemerintah dibangunlah semacam yang namanya SILN ya, namanya Sekolah Indonesia Luar Negeri. Itu tersebar di beberapa tempat ya. Kalau di Jepang ada, di Malaysia ada, di Arab Saudi ada, di Rusia ada lah. Pokoknya sekitar beberapa titik gitu. Jadi di sana itu masih linear lah dengan saya yang di notabene-nya di prodi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini ya, di FTK ini gitu, di prodi Pendidikan Matematika gitu. Bahwasanya ada beberapa inspirasi kehidupan atau inspirasi untuk mengajar gitu ya, bahwasanya ternyata pendidikan kita memang masih butuh banyak ditingkatkan dari banyak sisi gitu, dari banyak aspek gitu. Salah satunya juga terkait anak-anak kita gitu yang ada di luar negeri sana gitu, anak-anak Indonesia yang bukan hanya di dalam negeri gitu ya, yang ada di luar negeri itu pun butuh pendidikan gitu. Itu beruntung saya KKN-nya di tempat yang sekolah induknya lah. Ada yang namanya CLC ya, Community Learning Center, itu di bawah turunannya ya, turunan dari sekolah induk itu kondisinya jauh lebih memprihatinkan lah, atau butuh perhatian lebih lah ya untuk pendidikan di sana gitu. Maka dari itu sebagai saya ya yang calon pendidik, calon guru gitu ya, itu mendapatkan suatu insight juga lah, suatu pengalaman gitu. Oh bahwasanya ada loh kondisi daripada anak-anak Indonesia yang begini gitu. Gitu ya. Oke. Tapi Kang, berarti kalau misalnya itu dalam suatu sekolah gitu, berarti tetap bahasanya itu bahasa Indonesia ya Kang? Tetap bahasa Indonesia. Yang ngajar juga orang-orang Indonesia berarti? Yang ngajar juga guru-guru dari Indonesia. Kirain tuh ya, kirain Nabila gitu ya. Itu tuh kalau misalnya orang Indonesia yang udah ke Malaysia itu ya udah sekolahnya ya di sekolah-sekolah Malaysia gitu. Kirain nggak ada tempat khusus yang emang menyatukan Indonesia gitu. Oke, ternyata ada ya teman-teman. Tapi dari segi mananya sih Kang yang memprihatinkan, apakah dari segi pengajarnya atau dari segi pendidikannya juga sangat-sangat masih memprihatinkan gitu Kang? Oke, kalau dari sisi pengajar sih enggak ya, malah saya salut sama guru-guru di sana gitu, yang menurut saya totalitas banget gitu ya dalam mengajar, dalam mempersiapkan pelajaran gitu. Bahkan untuk mendesain pelajaran di luar jam pelajaran pun itu mereka yang handle gitu ya. Mungkin yang bisa dibilang memprihatinkan pertama dari segi sarana prasarana itu jelas ya. Karena kan di luar dari otorisasi daerah Indonesia gitu, yang mana kita pengen beli apa gampang gitu ya, pengen beli A, beli B, beli C gitu. Yang kedua adalah dari segi administrasi dan birokrasi. Itu mungkin kalau misalkan kita lihat gitu ya, daripada siswa-siswa di sana itu jarang yang mempunyai legalitas secara resmi gitu. Mungkin hanya beberapa persen saja, seperti katakanlah paspor, atau mungkin mereka punya paspor tapi tidak punya visanya gitu, izin tinggalnya. Nah ini yang turut memprihatinkan gitu, bahwasanya mereka di sana dibilangnya terbatas gitu atau mempunyai keterbatasan gitu. Karena pun mereka ketika ingin pergi katakanlah ke suatu tempat umum, itu mereka dalam hati was-was, deg-degan karena takut ada razia. Dan ketika misalkan ada razia, ada pemeriksaan tadi administrasi, mereka nggak punya paspor, nggak punya visanya, ya sudah mereka bisa ditahan gitu. Itu. Berarti lebih ke kondisi kondisi kehidupannya lah gitu ya Kang. Ternyata itu harus diperhatikan teman-teman ya, kalau kita mau tinggal di luar negeri dimanapun itu, paspor dan visa itu harus sangat-sangat diurus gitu ya, diperhatikan gitu. Terus nih Kang, apa aja yang akan lakukan di sana, atau proyek apa yang akan kembangkan selama di sana gitu? Oke, kalau saya secara pribadi ya, karena mempunyai semacam minat dan arah passion ya seputar ke masjidan atau seputar dakwah lah, karena kan kebetulan ikut UKM Lembaga Dakwah Mahasiswa juga gitu ya. Jadi ya ada sedikit banyaknya pengalaman lah ya di sana. Nah di situ kalau saya sendiri itu membuat program semacam membuat remaja masjid di sana gitu. Jadi kan biasanya kalau yang kita ketahui di sekolah-sekolah ada semacam ekskul kerohaniannya kan, kayak Rohis lah atau ikatan remaja masjidnya lah gitu. Nah itu ketika sampai sana kita observasi itu ternyata belum maksimal, belum ada bahkan itu ya. Sempat ada cuman vakum karena Covid kan. Maka dari itu didukung juga oleh pihak sekolah, katanya sekalian lah untuk membangkitkan juga, sekalian ngebuat lagi gitu setelah sekian lama vakum organisasi kerohanian Islam tersebut, sehingga kalau saya sendiri membuat proyek untuk melatih gitu ya, melatih beberapa siswa di sana untuk menjadi pengurus rohis atau pengurus masjid gitulah ya bahasanya.
Kalau boleh tahu nih Kang, untuk membuat project itu apakah itu project Akang sendiri atau maksudnya gini, project dari setiap mahasiswa yang ikut KKN di sana, apakah punya project sendiri-sendiri masing-masing atau emang ada kumpulan project yang mau dituju satu gitu? Kalau dibilang project atau proker masing-masing itu ada, tapi juga ada program yang kita kerjakan secara berkelompok. Kayak misalkan 17-an. Kan kita pas banget nih momennya 17-an di sana gitu. Jadi 17-an di sana gitu. Selain itu juga bantu sekolah, waktu itu ada pekan olahraga untuk guru ya, satu Sabah guru Indonesia ya. Jadi guru-guru yang di CLC tadi main ke sekolah pusat buat tanding bareng lah, buat olimpiade lah bahasanya gitu. Itu juga turut kita bantu gitu. Terus selain itu juga ada beberapa hal seperti sosialisasi masalah lingkungan, karena di sana ternyata masalah penggunaan gelas plastik gitu itu masih lumrah gitu. Jadi kebetulan karena ada program yang selaras dengan sekolah, kita pun juga ikut mengusung hal tersebut, membantu hal tersebut. Nah, tadi kan berarti Akang masih dalam cangkupan Indonesia lah gitu, orang-orang Indonesia. Tapi kan sudah di luar negeri nih Kang. Nah, pastinya orang-orang Indonesia yang ada di sana juga sudah adalah sedikit banyaknya perilaku atau kegiatan mereka itu yang mungkin berbeda lah gitu sama kita. Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang membuat Akang tuh kaget atau yang biasa kita sebut sebagai culture shock Akang lah selama di sana gitu? Kurang lebih berapa hari sih Kang di sana? Kurang lebih 1 bulan lah, ya 30 hari. Apa itu Kang kira-kira? Kultur shock ya? Mungkin bukan dari perilaku atau kebudayaan sih, karena overall masih mirip lah ya sama Indonesia. Cuman sedikit yang kagetnya di sana tuh yang menurut saya pribadi agak jomplang ya dengan yang di Indonesia itu ketersediaan musola gitu ya di Malaysia. Jadi mungkin gak kayak di kita yang mana musola itu tiap 100, 200, 500 meter ada gitu ya tiap gang. Gampang lah mau sholat segala macam kalau lagi keluar atau lagi pergi. Cuman yang kemarin berdasarkan pengalaman Akang sendiri waktu di sana itu susah, jarang gitu. Jarang buat nemu musola, jadi agak sulit waktu mau sholat berjamaah, terutama ketika lagi di jalan gitu ya. Padahal yang Nabila pikirin itu Malaysia kiranya hampir sama kayak Indonesia gitu ya, mayoritas Muslim. Tapi ternyata itu yang menjadi kultur shock Akang di sana ya. Mungkin memang ya justru itulah, karena tadi kan berpikiran seperti itu juga, ini negara mayoritas Muslim mungkin masih gampang lah segala macam. Tapi ternyata enggak juga gitu. Mungkin secara komposisinya 60%-an lah, enggak sebanyak kita yang mendominasi hingga 80-90% itu. Gitu. Jadi masih agak imbang lah. Kira-kira dari Akang ada nggak nih tips-tips agar orang yang ingin KKN di luar negeri juga bisa gitu, walaupun mungkin ada keterbatasan kayak perizinan dari orang tua atau hal lain sebagainya. Apa nih hal yang bisa dilakukan untuk mencapai seperti Akang gitu? Oke, buat tips and triknya ya teman-teman. Yang pertama tadi ya, bisa membulatkan tekad terlebih dahulu sebenarnya buat KKN atau ingin mencoba apapun itulah, intinya membulatkan tekad dulu gitu. Mungkin sebelumnya teman-teman ragu, sempat bimbang gitu, cuman ketika memang sudah benar-benar ingin melakukan, cobalah untuk membulatkan tekad gitu ya. Lalu selanjutnya lagi gitu, hal yang perlu dipersiapkan kiranya, karena ini program KKN yang tidak KKN kolaboratif luar negeri mandiri lah ya istilahnya, itu mungkin dari segi biaya pun perlu dipersiapkan ya, saya kira gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang dari sekarang nih udah mulai bercita-cita buat nyoba program KKN luar negeri ini gitu, bisa nih mulai buat nyicil-nyicil gitu, nabung dari sekarang buat istilahnya menyiapkan biayanya terlebih dahulu gitu, biar nanti ketika kita udah ada peluang gitu, kita bisa enak ngambilnya gitu ya. Terus yang selanjutnya lagi dari teman-teman terkait kesiapan sih. Sebenarnya kesiapan itu kita juga terbantu ya, karena sedikit banyaknya dapat cerita juga dari cutting yang tahun kemarin gitu. Tahun kemarin kan ada juga yang kesana gitu, kebetulan tempatnya sama. Jadi sedikit banyaknya ada gambaran itu. Jadi untuk mempersiapkan hal-hal teknis ada gambaran lah dikit-dikit gitu, walaupun nggak secara menyeluruh gitu ya. Ya tidak bisa dipungkiri juga ya bahwasanya ketika kita mengikuti program ini kan membawa nama kampus juga, mungkin membawa nama Indonesia juga gitu ya. Kita dilihat oleh orang-orang lain, orang luar negeri mungkin terkait etika-etika kita, perilaku kita, terutama terkait pengetahuan yang umum lah, itu juga bisa untuk dipersiapkan gitu.
Dah, Kang? Oke. Nah, otomatis nih kan, Kang, selama kurang lebih 1 bulan lah Akang di Malaysia gitu. Nah, bagaimana nih Akang, apakah sudah bisa mendalami bahasa Malaysia atau gimana nih, Kang? Sikit aja lah. Sikit aja lah. Sikit ya. Oke, Jadi, boleh nih, iya. Kang, dikit aja deh. Apapun itu boleh nih, 1 kalimat. Apapun yang mau Akang ceritakan pakai bahasa Malaysia nih. Apa? Misalkan saya ke tandas, tandas itu kamar mandi gitu. Iya, Jadi bener-bener. secara bahasa mungkin secara keseluruhan gak terlalu beda gitu ya. Cuman tadi ada 1-2 kosakata aja gitu yang beda gitu. Oke. Sama logat sih, yang kerasa jelasnya itu di logat. Oke. Tapi kalau untuk sikap-sikap orang sana nggak terlalu menjadi culture shock bagi Akang gitu ya? Enggak ya, masih aman. Enggak, masih sama lah Masih gitu sama ya lah ya. kira-kira. Oke, untuk syarat-syaratnya nih, antara kita mau ikut KKN di luar negeri atau di dalam negeri, ada nggak nih syarat yang mungkin dilihat dari IPK gitu, Kang? Kalau dari IPK sih waktu itu memang diminta sih transkrip nilai gitu. Jadi selain daripada buat ke LP2M, itu ada juga transkrip nilai buat ke pihak sekolahnya gitu. Jadi kita juga dimintain CV kita lah, transkrip nilai, terus persyaratan-persyaratan lain, surat keterangan lah gitu. Jadi untuk apa ya, untuk mungkin bagian dari screening kali ya, ini kira-kira bener nggak orangnya gitu. Benar ya. Itu kan mahasiswa khusus UIN atau khusus UIN Bandung, atau ada dari mahasiswa UIN lain atau bahkan universitas lain yang ikut bergabung gitu? Oke, kalau buat program KKN kemarin gitu ya, itu khusus daripada mahasiswa UIN Bandung. Cuman untuk tempat KKN-nya sendiri itu tidak hanya berkolaborasi dengan UIN Bandung. Jadi yang saya tahu banyak ya sebenarnya yang kolaborasi sama SIKK ini. Yang saya tahu juga sekarang ada lagi dari Cirebon gitu. Terus juga waktu saya kemarin KKN ada juga bareng gitu waktunya dengan UIN Salatiga gitu, yang PPL tadi gitu ya. Jadi memang ketika nanti di penempatan tidak menutup kemungkinan akan bareng gitu dengan UIN yang lain. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang mungkin banyak dipertanyakan nih. Nah, saya kan melihat banyak podcast tentang KKN itu yang mengarah kepada hal-hal mistis gitu, Kang. Kira-kira nih, kita juga penasaran gitu ya, apakah di Malaysia itu ada juga gitu hal mistisnya, atau kalaupun ada mungkin bisa berbeda gitu ya, Kang. Hal mistis di sini sama di sana, boleh diceritakan nih, Kang? Mistis ya, sejauh pengalaman saya sih nggak ada ya. Jadi aman-aman ya, aja teman-teman. gitu ya. Berarti Nggak ada aman ya. nih teman-teman, Aman. nggak ada yang seperti podcast KKN lain Nggak ada, gitu nggak ya. ada. Karena nih saya tadi sempat searching gitu ya tentang podcast KKN, kok ini isinya semuanya tentang hal mistis gitu ya. Jadi ternyata tidak ada teman-teman ya, gagal kita mendengar cerita mistis dari Malaysia. Kita mah fun-fun aja gitu kan, Fun-fun nggak ada aja. yang aneh-aneh gitu, alhamdulillah ya. Oke, mungkin dari Agang di sana apa sih hal yang paling tertarik atau menyenangkan yang Agang dapat gitu? Yang menyenangkan, mungkin yang paling menyenangkan dan paling disyukuri gitu ya, kita itu dipertemukan oleh ibu kos ya, karena kan kita di sana ngontrak lah bahasanya, ngontrak gitu, ngontrak dengan ibu kos ya, ibu kontrakan yang sangat baik gitu teman-teman semua. Jadi selain daripada kita dikasih harga yang relatif terjangkau gitu, kita juga banyak lah diberi fasilitas. Bahkan yang tadinya rumah kontrakan kita tuh yang belum ada kompor, gas segala macam gitu, Magicom itu dibawain gitu, disediakan gitu. Bahkan kipas pun dibelikan gitu, kipas gitu. Itu sangat baik. Enggak hanya itu. Ini mungkin salam juga buat Makci ya, Makci Diana dan keluarga kalau misalkan nonton juga gitu. Terima kasih banyak lah, banyak apa ya, mendukung perjalanan kami selama di sana gitu. Gak hanya itu gitu, bahkan ketika misalkan kita pulang sekolah, pulang KKN gitu ya, pulang dari sekolah, itu kan kita mampir dulu lah ke kedainya, karena beliau punya kedai ya kebetulan. Mampir ke kedainya, ngobrol-ngobrol segala macam, cerita terkait kegiatan di sekolah gitu. Itu kadang-kadang pas pulang ke rumah ditentengin pisang goreng lah, cemilan-cemilan ya. Oh, ada juga ternyata di sana pisang ada juga goreng. pisang goreng di sana. Bala-bala aja yang gak ada. Iya. Bala-bala nggak ada? Bala-bala nggak ada. Bakwan juga nggak ada berarti? Iya, nggak ada. Sama aja sih ya sebenarnya. Iya, sama bakwan aja. sama Bala-bala bala-bala. sama ya. Gitu. Oke, apa lagi nih, Kang? Ya, terus gak hanya itu, kadang-kadang makanan pokok pun kayak beras, kita dibeliin beras. Terus juga makanan-makanan kayak
sayur lah, kan beliau punya kedai sayur ya, sering dibawain tempe, kangkung segala macam gitu. Nggak hanya itu, kita pun dibawa buat berkeliling lah istilahnya ke destinasi wisata-wisata di sana gitu. Apa tuh Kang, wisata apa yang udah pernah Kang datangi di sana? Kalau di sana kebanyakan pantai sih ya. Jadi itu ada pantai Tanjung Aru ya namanya, itu bagus juga ya. Lumayan lah, indah juga gitu buat pantainya. Itu dibawa juga tuh sama keluarga Maci di sana gitu ya. Sekalian berlibur. Terus juga kita kalau tempat salah satu tempat, kalau misalkan teman-teman searching gitu, destinasi wisata Sabah atau Kota Kinabalu, pasti ada rekomendasi itu yang namanya Kundasang ya, di Gunung Kinabalu gitu ya. Nah itu kalau kata orang-orang nyebutnya semacam New Zealandnya Malaysia lah gitu. Nah itu juga itu juga dibawa kita sampai di apa ya, difasilitasi van lah, van dari dia, di mobil ya, mobil dari keluarga Maci itu. Baik sekali, alhamdulillah, sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Jadi walaupun kurang lebih 1 bulan jauh dari orang tua, ada penggantinya. Betul gitu ya kan selama di sana. Macam orang tua itu, orang tua angkat lah. Oke. Selama di sana ada ketemu Upin Ipin gak Kang? Itu dia. Saya nyari yang kelmu tuh padahal gak ada tapi ya. Mau nyobain nasi gorengnya ya? Mau nyobain itu ABC gitu di sana. ABC. Berkali dikasih kan gak ada cuman. Ternyata nggak ada ya kan? Iya. Oke. Tapi mungkin Akang nih udah ada berjalan-jalan ke beberapa tempat gitu ya sama di sana. Kira-kira ada nggak nih Kang kuliner yang menarik dari Akang dapat di sana? Kuliner menarik apa ya? Sebenarnya apa ya? Paling itu aja sih, ayam mail lah orang mereka nyebutnya gitu. Jadi ayam bakar tapi pakai bumbunya tuh madu gitu. Ayam madu lah ya istilahnya gitu. Paling sejauh ini mungkin karena saya gak terlalu banyak coba-coba kuliner juga gitu ya. Jadi salah satu hal yang unik ya di sana ada itu ayam mail. Selain itu mungkin kalau dari segi kuliner itu ada juga yang kalau secara penamaan ya unik ya, ini baru ingat ya. Ada yang namanya roti kobra gitu ya. Iya, roti kobra, kirain apa gitu kan, bingung kan. Iya. Itu bentuknya kayak ular? Iya, kayak ular kobra ya atau gimana. Waktu itu sempat beli sekali gitu ya, karena kebetulan nggak jauh juga dari kedai Maci tadi gitu. Coba ya, nyobain lah, jajalin. Terus itu cuman roti, ternyata roti canai ya, kalau teman-teman tahu roti canai ya. Roti canai dikasih telur, terus dikasih bumbu kari segala macam, terus dikasih rempah apa, saya kurang paham juga. Sama dikasih daging-daging gitu, ternyata itu gitu. Karena itu roti gimana gitu kan, cuma secara nama unik aja. Oh iya benar-benar. Ada lagi nggak nih Kang hal unik yang akan dapat di sana? Udah sih kalau dari segi makanan ya kayaknya. Makanan atau hal lain ada nggak Kang? Hal lain? Apa ya? Oh ya ini yang Apa termasuk salah satu culture shock juga ya. Nah, apa itu? Di sana banyak anjing gitu ya. Oh, jadi iya? jadi khususnya di rumah di dekat kontrakan Maci tadi gitu ya. Oh. Jadi itu udah hari-hari ketika kita pulang sekolah lah khususnya, ataupun berangkat sekolah digonggongin gitu. Mungkin pertama-tama masih sering deg-degan gitu, masih takut banget gitu ya. Karena di sini jarang. Iya, gitu sini ya, jarang Kang, gitu. kan? Bukan apa-apa, takut digigit kan, pertama bersihnya repot gitu ya. Bener, Terus bener. belum juga takut ada virus segala macam gitu. Cuman alhamdulillah ya aman. Sempat Pernah dikejar doang sih sekali. Iya. Itu kenapa itu kok bisa dikejar tuh Kang? Itu jadi lucu ya kalau inget. Jadi waktu itu mau ke depan lah sama teman gitu ya, sama teman KKN gitu. Itu seperti biasa, ketika memang kita lewat ada anjingnya digonggongin. Sebenarnya anjingnya mah gonggong doang, sempat lari-lari dikit lah, tapi nggak nyampe ke kaki gitu. Cuman karena teman saya ini takut anjingnya mungkin parah banget gitu ya, jadi pas ada pergerakan sedikit dia langsung lari, ya otomatis anjingnya lari, saya juga lari gitu. Itu sih ya sampai jatuh saya, aduh. Jadi salah satu ya pengalaman unik ya itu ya. Kenangan Kang, Kenangan. kenangan. Jadi apa kenangan terunikmu pernah jatuh di Malaysia? Iya, jatuh di Malaysia karena dikejar anjing. Itu pengalaman sangat unik Iya. ya teman-teman. Tapi kalau untuk pengalaman yang menyedihkan atau yang sekiranya tidak mengenakan gitu, ada nggak Kang? Tidak mengenakan apa ya? Kayak mengenakan aja sih. Mengenakan tidak aja mengenakan ya. di kantong sebenarnya. Iya. Sangat tidak mengenakan gitu. Di situ udah. Iya, ternyata Iya. harus dipilih-pilih juga gitu ya apa yang mau kita beli gitu ya Kang. Betul, apalagi di sana kan nominal angkanya kan satuan ya, gak nyampe kita yang ribuan itu. Oh jadi iya benar. kadang-kala murah cuma 2, 3, 5 gitu. Soalnya kalau Tapi dikonversi wah udah 15.000, 20.000 aja Iya habis. benar ya. Oke, mungkin apalagi nih ya yang kalian kepoin? Mungkin terakhir nih deh Kang, apa nih
sana atau apa yang mau Akang berikan kepada mahasiswa yang nantinya akan menjalankan KKN juga gitu tahun depan? Masih Ya. lama. Masih lama tapi sebenarnya singkat. Kalau tahu-tahu KKN, saya pun gitu. Tahu-tahu wah, ini udah sosialisasi KKN aja. Jadi buat kesan ya. Yang pertama mungkin sangat bahagia, sangat bersyukur ya. Terutama betah mungkin ya. Bahkan saya ada kepikiran kalau nanti ada kesempatan coba ngelamar di sana lah gitu ya. Coba ngajar di sana kayaknya bagus juga gitu. Sebagai salah satu bentuk pengabdian juga kan ke pendidikan lah utamanya gitu ya. Itu adalah hal yang berkesan bagi saya gitu ya. Bahwasanya ternyata sebagai pendidik itu tantangannya bukan hanya hal yang apa ya, bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri pun ada tantangannya gitu. Terus juga buat pesannya ya, mungkin buat pesan buat teman-teman yang nanti bakal KKN ya. Nanti kalian bisa cari info nih dari sekarang ya teman-teman. Entah itu ke cutting kalian lah atau ke LP2M langsung lah, atau mungkin bisa searching di Google atau di podcast gitu ya. Itu tentang KKN. Jadi mulai dipersiapkan lah. Karena mungkin barangkali ketika teman-teman udah bisa lebih tergambar terkait kegiatan KKN, itu pengabdian teman-teman kepada masyarakat bisa lebih berdampak gitu ya, bisa lebih kerasa gitu. Dan KKN teman-teman itu apa ya, istilahnya punya kenangan sendiri gitu, ada suatu pencapaian tersendiri gitu ya, karena kadang-kala gitu, wah alhamdulillah nih pernah begini gitu, kan bagus juga buat pengalaman gitu sih. Oke, apa nih yang Akang lihat kayak wah project saya tersampaikan nih atau berhasil nih project kita nih? Apa tuh Kang salah satunya? Atau banyak? Alhamdulillah ya buat project ya. Kalau dari project saya sendiri ya, yang dibilang yang sempat diceritakan tadi gitu, alhamdulillah itu udah terbentuk ya dari segi kepengurusan daripada kemarin sih kita bentuknya IRMAS ya, Ikatan Remaja Masjid itu. Alhamdulillah sudah terbentuk juga ketuanya dan segala macam, dan itu berkesan juga sebenarnya. Jadi di minggu terakhir program kerja tuh kita bukan di indoor tapi di outdoor, kita naik gunung bareng-bareng gitu ya. Ya musyawarah membentuk struktur organisasi di sana gitu, terus juga sekalian pelantikan, pengukuhan dan segala macam gitu. Itu merupakan suatu hal yang membahagiakan sih bagi saya gitu, bahwasanya bisa turut berkontribusi lah gitu. Paling mudah-mudahan bisa terus istiqomah aja gitu untuk keberjalanannya untuk selanjutnya gitu. Gitu sih salah satunya ya. Satu lagi nih Kang, pesannya deh untuk teman-teman semua. Pesan buat teman-teman semua tadi ya, buat jangan ragu teman-teman ya. Kalau misalkan ada peluang, ini juga salah satu kata-kata orang tua ya, kalau ada peluang ambil gitu kan, selagi kita bisa, selagi kita mampu gitu, selagi masih dalam jangkauan. Ketika ada peluang jangan disia-siakan gitu. Adapun jika misalkan kita belum melihat peluang, coba untuk mempersiapkan diri aja gitu. Karena kadangkala peluang itu datangnya diciptakan gitu, bukan datang ya dicari gitu, bukan hanya beberapa persen saja yang kita kebetulan ada kesempatan ini gitu. Cuman kadang gitu ya, ada kalanya ketika misalkan peluang datang diri kita nggak siap nih, nah itu sia-sia juga kan. Nah maka dari itu memang yang paling bagus sih untuk mempersiapkan atau terus mengembangkan dan mengupgrade diri gitu. Oke, terima kasih nih Kang udah mau berbagi dan sharing-sharing cerita tentang KKN Akang yang sudah kiranya berbeda lah gitu ya sama yang KKN yang selama ini kita dengar hanya di Indonesia, ini malah ke Malaysia tapi tetap di lingkup Indonesia gitu. Oke, terima kasih banyak Kang. Sama terima kasih juga ya udah diundang nih. Wah, Masya Allah, terima kasih banget loh dari Iya. kita, Akang udah mau bersedia gitu. Iya, aman. Oke, mungkin sekian gitu Kang. Kira-kira ada nggak nih Kang yang mau Akang sampaikan kepada siapapun? Pada siapapun. Iya. Mana tahu ada kenalan di Malaysia gitu. Jangan deh. Gak ini. Jangan ya. Takutnya jangan. Oh, jangan. Yang lain deh, mana tahu teman-teman ada. Justru itu tadi mau menyampaikan ke teman-teman. Salam. Boleh. Salam boleh. Boleh, Kemana aja. silakan. Salam ya. Mungkin ucapan terima kasih yang banyak gitu ya kepada ya selain daripada orang tua, mungkin yang yang membantu mendorong saya sampai ke KKN ini itu ada teman saya dari LDM juga sama ya, dari Lembaga Dakwah Mahasiswa. Itu Bro Adip ya. Terima kasih telah membantu saya mengurus banyak persyaratan, dianterin saya buat mengurusnya gitu. Sampai ke LP2M-nya dianterin. Tapi Akang itu nggak ikut ke Malaysia? Enggak, dia di program yang lain. Oke.
Dia kolaboratif yang lain, tapi sama kolaboratif juga. Dan terima kasih ya dari apa ya, dari informasinya gitu. Bahkan saya dapat informasi dari dia, didukung oleh dia sampai tadi ya, dibantu segala macam ngurus administrasi ya. Terima kasih banyak atas Anda ya. Saya dapat pengalaman yang sangat berharga. Oke, ternyata sahabat itu juga sangat penting gitu. Betul, ya betul. teman-teman. Karena kita dengan sahabat kita bisa maju, dan dengan sahabat juga kita bisa malah mundur gitu. Jadi harus memilih lah dalam berteman itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Saya Nabila Ulfa sebagai host pada podcast kali ini, dan Saya Syauki Mumtaz. oke, sebagai narasumber hari ini, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.